Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aulia, mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM H411212416, mata kuliah Kajian Kebantenan, dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkupnya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Nah, jadi pengertian kajian kebantenan itu adalah studi atau penelitian dan penelaah sebagai aspek kehidupan masyarakat Banten, termasuk sejarah, tradisi, bahasa, seni, adat, dan sistem sosialnya. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Banten membentuk identitas budaya, berinteraksi dengan lingkungannya, sosial, dan alam sekitarnya. Adapun ruang lingkup kebantenan meliputi sejarah dan asal-usul masyarakat Banten, termasuk masa Kesultanan Banten. Bahasa dan sastra seperti bahasa Sunda lokal dan karya sastra lokal. Seni dan budaya itu termasuk tarian, musik, kerajinan, dan arsitektur. Adat dan sistem sosial seperti struktur masyarakat, hukum adat, dan tradisi kehidupan sehari-hari. Agama dan kepercayaan termasuk praktik agama dan kearifan lokal. Nah, di sini juga sebagai bagian dari kebudayaan nasional, kajian kebantenan berperan menjaga keagamaan budaya Indonesia. Jadi, kajian kebantenan itu mempelajari tentang kehidupan masyarakat Banten, termasuk sejarah, adat, bahasa, seni, agama, dan sistem sosial. Ruang lingkupnya yaitu mencakup sejarah kesultanan, bahasa dan sastra, seni budaya, adat, dan sistem sosial, serta praktik keagamaan. Kajian ini penting sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Pada nomor 2 yaitu bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern. Jadi, masa Kesultanan Banten itu pada abad ke-16 hingga ke abad 19, yaitu Banten menjadi pusat perdagangan penting karena pelabuhan lama yang strategis. Masyarakat Banten juga memiliki struktur sosial hierarkis, pemimpin oleh sultan dan bangsawan, serta mengembangkan budaya Islam yang khas melalui pendidikan, masjid, dan pesantren. Seni dan budaya berkembang, misalnya seperti tari topeng Banten, gamelan, dan sastra Melayu Banten. Adapun di sini juga masa kolonial Belanda. Nah, banyak sistem pemerintahan tradisional yang mengalami perubahan, di mana ekonomi dan perdagangan lebih berfokus pada kontrol Belanda, tetapi tradisi lokal tetap bertahan, termasuk upacara adat dan seni pertunjukan. Pada era modern, setelah kemerdekaan, Banten mengalami transformasi sosial dan ekonomi dengan industrialisasi dan urbanisasi. Nah, di sini juga budaya Banten tetap dipertahankan melalui festival, kesenian, dan pendidikan budaya. Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan adat pernikahan masih dipraktikkan meski dalam bentuk modern. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten dari masa Kesultanan hingga era modern. Sejarah Banten sangat panjang dan kaya. Perkembangannya yaitu dapat dilihat melalui beberapa fase. Ada masa awal yang pengaruh kerajaannya diliputi oleh Hindu dan Buddha. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ini dipengaruhi oleh Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda. Jadi pelabuhan di Banten Girang telah menjadi pusat perdagangan sejak abad ke-10 sampai 12 Masehi. Pada masa ini, masyarakat Banten telah mengenal sistem sosial agresis dan pesisir,
serta memperdagangkan lada dan kelak menjadi komoditas utama Kesultanan Banten. Kesultanan Banten 1526 sampai 1813, yaitu pada masa kejayaan. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan Putra Naya, Maulana Hasanuddin pada 1526 setelah penaklukan pelabuhan strategis Banten di pesisir barat Jawa. Yang pertama ada era zaman keemasan pada abad ke-16 sampai ke-17, yang dimana Kesultanan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan internasional di Arab, Cina, India, Portugis, dan Inggris. Salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara yaitu produser lada terbesar di Asia Tenggara. Adapun sultan terkenal seperti Sultan Ageng Tirtayasa pada masa 1651 sampai 1683, membawa Banten ke puncak kemakmuran. Pada masa ini juga dibangun Masjid Agung Banten, Karakaton, benteng, dan sistem irigasi. Adapun konflik internal dan kolonialisasi, konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Putra Naya Sultan Haji dimanfaatkan oleh VOC. Nah, di sini juga Banten kemudian jatuh di bawah pengaruh Belanda. Pada 1813, Kesultanan Banten dihapus oleh Inggris di bawah Thomas dan masa kolonial dan pergerakan sosial. Setelah Kesultanan bubar, masyarakat Banten mengalami perubahan besar, yang dimana petani tertekan oleh sistem pajak dan tanam paksa. Banyak pemberontakan yang terjadi, termasuk pemberontakan petani Banten 1888 yang terkenal. Peran ulama dan jawara semakin menonjol sebagai pemimpin spiritual dan sosial. Pada era kemerdekaan hingga era modern setelah 1945, Banten berkembang menjadi wilayah strategis industri, perdagangan, dan pertanian. Pada tahun 2000, Banten resmi menjadi provinsi yang memisahkan diri dari Jawa Barat. Budaya Banten terus berkembang meski modernisasi membawa tantangan seperti pergeseran nilai sosial, berkurangnya tradisi lokal, dan urbanisasi. Selanjutnya, unsur-unsur budaya utama di masyarakat Banten. Budaya Banten memiliki unsur-unsur yang kaya dan beragam. Yang pertama ada bahasa. Bahasa Banten memiliki beberapa bahasa lokal. Yang pertama ada bahasa Sunda Banten, dominan di wilayah Banten Selatan yang seperti Paneglang dan Lebak. Ciri khasnya seperti kasar dibanding Sunda Priangan. Yang kedua ada bahasa Jawa Serang, digunakan di Serang dan Cilegon. Dipengaruhi pergaulan dengan Kesultanan Demak dan migrasi Jawa. Yang selanjutnya ada dialek pesisir, dipengaruhi perdagangan Melayu dan Arab. Dan selanjutnya ada seni dan ekspresi budaya. Beberapa ciri khas Banten di antara lain seperti debus, di mana seni bela diri spiritual yang menampilkan kekebalan tubuh, berakar tradisi berdakwah Kesultanan Banten. Nah, di sini juga ada simbol heroisme dan ketangguhan masyarakat. Selanjutnya ada pencak silat Banten, di mana banyak pendepokan silat yang terkenal, mencerminkan nilai keberanian, kejujuran, dan pertahanan diri. Yang ketiga ada rudat, di mana seni tari dan musik bernuansa Islam, digunakan pada acara pernikahan dan khitanan. Nah, selanjutnya juga ada rampak bedug, di mana seni tabuhan bedug secara serempak yang menghidupkan suasana keberagaman dan kepercayaan. Yang terakhir ada sastra. Banten memiliki kekayaan sastra yang berupa sastra lisan seperti dongeng, pantun, dan gurindam. Sundanan Banten membentuk wawancara dan cerita pantun. Hakiat Islam termasuk kisah penyebaran Islam di Banten. Adapun religi dan kepercayaan, mayoritas masyarakat Banten beragama Islam dan keagamaannya terkenal sangat kuat. Unsur pentingnya di sini juga ada ritual keagamaan seperti muludan, rajaban, dan ziarah makam. Di samping itu, unsur kepercayaan lokal masih ada seperti tradisi animalisme dan dinalisme, kepercayaan pada tempat keramat.
Nah, di sini juga ada sistem sosial di mana struktur sosial masyarakat Banten meliputi yang pertama ulama, pemimpin spiritual dan sosial. Ada juga di sini jawara, yaitu tokoh karismatik penjaga keamanan dan adat. Yang selanjutnya ada petani, di mana mayoritas penduduk desa, pedagang terutama wilayah di pesisir. Terakhir juga ada masyarakat Banten dikenal memiliki karakter yang tangguh, mandiri, religius, solidaritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten dan pencerminannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kearifan lokal Banten terbentuk dari perpaduan tradisi lokal, Islam, dan pengalaman sejarah panjang. Nilai-nilai tersebut tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada nilai religius dan spiritual. Banten dikenal sebagai daerah religius. Nilai keagamaan tercermin dalam kebiasaan membaca doa pada setiap kegiatan. Ziarah ke makam keramat sebagai simbol penghargaan terhadap leluhur. Di sini juga adanya pesantren sebagai pusat pendidikan moral. Pada nilai keberanian dan ketangguhan sejak era kesultanan hingga pemberontakan petani Banten, nilai ini menjadi identitas masyarakat, di mana terpantul dalam seni debus dan pencaksilat. Dalam kehidupan sehari-hari tercermin pada sifat pantang menyerah. Adapun nilai kebersamaan dan gotong royong, masyarakat Banten memiliki tradisi kekeluargaan yang kuat, di mana gotong royong saat panen, membangun rumah, atau acara adat. Tradisi bubur surya dan mengawuh dalam momen keagamaan. Sini juga ada sistem paguron silat sebagai komunitas sosial. Selanjutnya ada nilai kesadaran dan keikhlasan tampak pada gaya hidup masyarakat pedesaan. Prinsipnya ulang areulah atau tidak berlebihan. Selanjutnya sastra lisan, legenda, dan folklor Banten serta nilai moral di dalamnya. Banten memiliki khazanah folklor yang sangat kaya, diwariskan secara lisan turun-temurun. Adapun bentuk-bentuk sastra lisannya seperti dongeng atau cerita rakyat. Nah, di sini juga seperti kisah Ki Buyut Rusmi atau kisah Nyi Roro Kidul versi Bantennya. Umumnya berisi ajaran tentang kebaikan, amanah, dan kesaktian tokoh-tokohnya. Adapun di sini juga legenda dan mitos beberapa yang terkenal. Legenda Gunung Karang mengisahkan asal-usul gunung dan simbol kekuatan alam. Legenda Mangkubumi Banten menggambarkan kepahlawanan tokoh-tokoh lokal. Ada juga di sini legenda Baduy, cerita asal-usul masyarakat Baduy yang menjaga kesucian alam dan adat. Adapun nilai moralnya yaitu ketaatan pada adat, harmoni dengan alam, penghargaan kepada leluhur. Yang selanjutnya yaitu folklor keagamaan, di mana di sini berhubungan dengan penyebaran Islam. Ada pada kisah Sunan Gunung Jati, kisah Sultan Maulana Hasanuddin, dan pada nilai moralnya yaitu kesabaran dalam berdakwah, pentingnya ilmu dan akhlak. Selanjutnya ada pantun dan gurindam. Pantun Banten berisikan yang pertama ada nasihat hidup, romantika remaja, bahasa simbolik, contoh nilai moralnya seperti menghindari perbuatan buruk, menjaga hubungan sosial. Yang terakhir yaitu ada carita jawara yang seperti kisah-kisah jawara Banten menggambarkan keberanian, kerja keras, perlindungan terhadap masyarakat. Biasanya ini mengajarkan kejujuran, kesatria. Jadi dari semua soal itu bisa disimpulkan kajian kebantenan merupakan studi menyeluruh mengenai sejarah, budaya, bahasa, tradisi, sistem sosial, dan nilai-nilai masyarakat Banten. Sebagai bagian dari budaya nasional Indonesia, Banten memberikan kontribusi besar, baik dalam sejarah, perdagangan Islam, seni bela diri, perdagangan, maritim, hingga tradisi lokal yang tetap bertahan di tengah modernisasi. Sejarah Banten dibentuk oleh pusat perdagangan internasional. Jatuhnya di bawah kolonialisme dan peran penting masyarakat dalam beraneka ragam gerakan sosial. Unsur budaya Banten meliputi bahasa lokal yang dimana ada Sunda Banten dan Jawa Serang.
Ada seni seperti debus dan ubruk, tradisi keagamaan, dan sastra folklor yang kaya. Adapun nilai-nilai kearifan lokal Banten seperti religius, keberanian, gotong royong, kesederhanaan, dan kecintaan pada alam tercermin dalam tradisi perilaku sehari-hari masyarakat. Folklor dan cerita rakyat. Dengan demikian, kebudayaan Banten adalah warisan penting bagi identitas Indonesia, mencerminkan kekuatan sejarah, dinamika sosial, dan keseluruhan nilai budaya Nusantara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.